Oke, saya teruskan lagi. Berarti kalau sekarang ininya jadi negatif, ya S-nya S negatif, berarti di sini adalah ininya eksponensial pangkat positif. Nah, ini jadi positif, gitu ya. Eksponensial pangkatnya positif. Misalnya aja A itu 1, berarti E pangkat T. E pangkat T, maka dia akan bertambah dengan bertambahnya waktu. Semakin besar, gitu. Misalnya untuk T sama dengan 0, maka ini adalah 1. Gitu toh. Kalau T sama dengan 2, maka di sini pangkat 2. E kuadrat itu kan sudah banyak. E itu kan sekitar 2,5. Kalau kuadrat ya berarti 4 lebih. Gitu toh. Terus E pangkat 3, T-nya sama dengan 3 misalnya, 3 detik. Maka di sini eksponensial pangkatnya 2 pangkat 3 sudah 8 kali. Kita memberikan inputan, ya Mas, kita memberikan inputan misalnya 2 volt dalam waktu 3 detik itu sudah menjadi 8 kalinya. Ya, dalam waktu 4 detik berarti eksponensial pangkat 4. Ya, 4 itu berarti berapa Mas? 16 ya. Kita memberikan tegangan 5 volt sudah menjadi berapa? 16 kali 5 sudah jadi 80 volt. Ya pasti jeblok Mas. Sistemmu itu pasti jeblok pasti. Gitu. Saudara kasih tegangan berapa Mas? Diberi tegangannya Arduino 5 volt dalam waktu 4 detik itu sudah menjadi 80 volt. Pasti jeblok Mas. Gitu. Ya gitu. Kenapa? Karena di sini angkanya positif. Kalau di sini adalah pangkatnya negatif, maka sistem itu berarti tidak stabil. Ya bertambah dengan bertambahnya waktu. Semakin waktu semakin banyak ya dia semakin tinggi. Nah, sistem seperti ini nggak stabil. Gitu. Nah sekarang kita lihat posisi di S-plane-nya seperti apa. Ya, S-plane itu ya apa itu Mas? Kalau kita kemarin kan berbicara sebagai fungsi waktu berarti adalah T itu ya. Nah kalau S-plane itu terdiri dari dua, yaitu bilangan imajiner dan bilangan nyata. Bilangan imajiner apa nanti besok kita bicarakan. Ya, yang penting ini dulu karena ini menyangkut persamaan orde 2, makanya saya beri tugas saudara persamaan orde 2. Ya, memang agak susah. Terus misalnya ini ya berarti ya. Kalau ini berarti S sama dengan negatif A. Berarti ini posisinya di sini, di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri maka sistem itu stabil. Oke, sistem itu stabil. Kenapa? Karena semakin tambah lama, ini tambah sama dengan mendekati 0. Ya, mendekati sama dengan NS-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita naik mobil misalnya ya, atau naik sepeda motor, sudah naik sepeda motor ada gangguan menggok terus balik lagi lurus lagi, ini lurus lagi itu lurus sesuai dengan perjalanan kita. R itu perjalanan kita lurus lagi. Tapi kalau ini enggak, ya kalau ini karena di sini harganya positif maka dia berada di sebelah sini, di sebelah kanan. Itu pertanyaan teman saudara tadi. Kalau di sebelah kanan, maka sistemnya jadi nggak stabil. Kenapa? Karena semakin lama ini semakin besar. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Oke, silakan Mas. Belum Pak, belum ada. Ya, siap. Kalau itu saya teruskan lagi. Berarti apa ini Mas namanya? Tadi itu berarti kenapa yang sebelah kanan sumbu ini sebelah sebelah kanan sumbu imajiner itu sistem itu tidak stabil. Kenapa? Karena di sini harganya positif, eksponensial pangkat positif, tapi kalau di sebelah kiri eksponensial pangkat negatif. Tandanya dari mana? Tandanya ya dari ini, Mas. Ya, kalau di sini S plus A, kalau di sini S negatif A, ya, kok ada nanti kita bahas lagi. Ya, kok bisa di sini jadi negatif itu ceritanya gimana? Kalau ini positif, kok ini jadi negatif. Kalau yang kemarin yang apa itu Mas, yang
Yang ini ya, yang ini nggak tahu ini tugasnya siapa ini. Pokoknya saya ngambil aja ya. Ini saya pamitkan siapa yang merasa punya tulisan seperti ini saya pakai. Ya daripada saya harus cari-cari, sudah saya cari dari tugas saudara ada pernyataan seperti ini, gitu ya. Ada pernyataan ini positif semua, positif, positif, positif. Ya, ininya positif, proporsionalnya positif, integralnya positif, diferensialnya juga positif. Berarti di situ adalah positif semua. Nah, teruskan lagi. Maka kalau positif, positif semua ya berarti dia stabil. Nah, gitu ya. Berarti dia stabil. Yang berikutnya, kok bisa negatif itu kok bisa apa itu Mas? Negatif A ya, sebentar ini. Kok bisa kalau ini kan positif positif tadi. Itu yang RLC tadi kan positif. Nah, ini kok bisa jadi negatif itu ceritanya gimana? Ya, maka ini saya teruskan, saya ambil yaitu pada saat blok diagram, pada saat kita membahas penyederhanaan blok diagram. Oke. Maka di sini adalah seperti ini ya. Kemarin kita bahas panjang lebar. Ini. Kita lihat di sini goal kita adalah di umpan balik ini, Mas. Di sini adalah umpan balik negatif. Ya. Kemarin kita sudah uraikan panjang lebar pada saat pertemuan kita pertama kemarin sehingga menghasilkan ininya jadi positif. Jadi umpan baliknya negatif. Di sini penyebutnya itu menjadi positif. Sekali lagi diingat-ingat Mas, ini positif, ini negatif. Kalau umpan baliknya negatif, berdasarkan matematika uraian aljabar yang kita sudah selesaikan ini, kemarin yang sudah kita selesaikan, maka di penyebutnya ini menjadi positif. Sekali lagi untuk umpan balik negatif, ininya jadi positif. Yang berikutnya, sekarang kalau ini berubah menjadi positif, ya, umpan baliknya ini menjadi positif. Sekali lagi kalau yang tadi mana Mas? Nah, kalau yang tadi umpan baliknya negatif, maka penyebutnya ini jadi positif. Oke. Kenapa ya ini berarti negatif. Ini masuk di sini negatif, 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 negatif. Begitu yang ini kita pindah ke sebelah kiri, maka di sini menjadi ini positif. Yang negatif ini kita pindah ke sebelah kiri, maka menjadi positif. Oke, positif. Maka di sini menjadi penyebutnya menjadi positif. Oke. Sekarang kalau kita rubah umpan baliknya positif, maka nah ini menjadi positif. Oke, di sini jadi positif, positif. Maka begitu ini kita pindah ke kiri, maka di sini menjadi negatif. Oke, maka negatif, maka di sini jadi negatif, Mas. Nah, gitu ya. Jadi di sini jadi negatif. S minus A tadi. Ya, kalau yang ini adalah S plus A, ya berarti umpan baliknya negatif. Tapi kalau yang ini umpan baliknya positif itu menjadi tidak stabil. Jadi pertanyaan teman saudara pada saat stadium general kemarin sudah terjawab. Kalau ada yang belum, ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, kalau mau ada yang mau disampaikan, monggo. Ya, atau nanti saudara bisa menanyakan yang berikutnya. Kalau nggak ada, saya teruskan lagi. Yang berikutnya, kita balik lagi. Kita sekarang membicarakan apa itu Mas? Teori kestabilan punya Root dan Hurwitz. Dua-duanya menggunakan. Jadi transfer function itu adalah membandingkan antara output dengan input dalam waktu yang bersamaan untuk yang bersamaan. Maka di situ secara umum itu bentuknya adalah seperti ini. Itu nggih. Bentuknya adalah B minus B1 dan seterusnya.
Terus penyebutnya adalah ini, penyebutnya adalah A1, A1 dan seterusnya. Itu bisa kita pisah jadi seperti ini, Mas. Ya. Misalnya ini pangkat 3 ya berarti ini bisa kita bagi menjadi 3S. Ya, misalnya kalau ini SM pangkat 3, maka ini kita bagi menjadi 3 gini. Ya, kalau di sini S-nya pangkat 3. Misalnya penyebutnya pangkat 4, maka ini bisa kita bagi menjadi 4. Kalau seperti dulu di SMA dulu, misalnya X kuadrat itu berarti ada 2X. Kalau X pangkat 3, berarti X itu harganya ada 3. X1, X2, dan X3. Kalau X pangkat 4, berarti di situ X-nya adalah 4. X1, X2, X3, dan X4. Sama dengan ini, Mas. Sama. Gitu ya. Jadi kalau di sini S pangkat 3, berarti di sini ada S1 sama dengan Z1 yang atas ya, yang atas. Ini saya simbolkan menjadi Z. Oke. Yang atas, yang pembilangnya berdasarkan fungsi transfer yang sudah kita jelaskan di awal kemarin. Oke, yang di awal kemarin mengatakan dalam fungsi transfer itu membandingkan output dengan input dalam waktu bersamaan menghasilkan persamaan seperti ini. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Terus habis itu kalau ini berarti ini kalau S pangkat 3 berarti bisa kita bagi menjadi 3. Berarti yang atas, yang pembilang kita simbolkan Z1, Y2, Z3, tapi yang penyebutnya misalnya S pangkat 4 ya berarti di situ S-nya banyaknya 4. Berarti ada P1, P2, P3 dan P4. Berarti S-nya itu sebanyak 4. Sekarang atau berarti ini Mas fungsi transfernya kita kalikan dengan R. Karena ini kan ini C per R sama dengan ini, maka C sama dengan ya ini bilangan ini ya, persamaan ini kita kalikan dengan R-nya gitu ya. Ini kan R per R, C per R sama dengan ini, maka C adalah persamaan ini kita kalikan dengan R-nya. Oke. Sekarang untuk S Mas. Untuk S sama dengan minus Z1. Jadi sini untuk salah satu bisa ini misalnya untuk S yang ini misalnya yang depan itu adalah besarnya minus Z1. Oke. Maka ini kita masukkan. Ini sekali lagi kita memisalkan, Mas. Misal S sama dengan minus Z1. Maka kita masukkan di sini. Minus Z1 ditambah Z1 dikalikan dengan Z1 ditambah Z2 ditambah minus Z1 ditambah Z3 dan seterusnya, semuanya S itu kita ganti dengan Z. Ini semuanya kita ganti. Kita ambil yang istimewa aja, yaitu adalah Z1 minus Z1 ditambah Z1. Minus Z1 ditambah Z1 adalah 0. Oke, 0. Maka berapapun kita kalikan 0 adalah 0. Ya, 0 dibagi berapapun ya tetap 0. Ya, sekali lagi Mas. Kalau untuk S sama dengan minus Z1, berarti Z-nya ini kita ganti. Semua kita ganti, semua S itu kita ganti Z1, Z1. Nah, terlalu banyak, maka saya ngambil yang istimewa dulu aja. Yang istimewa adalah yang ini, yang pertama. Z1 minus Z1 ditambah Z1 sama dengan 0. Berarti di sini 0. 0 kali berapapun ya tetap 0. 0 dibagi berapapun ya tetap 0. Gitu. Maka outputnya pasti 0. Ya. Kalau di sini sama dengan Z pasti outputnya pasti 0. Ya, untuk S sama dengan minus Z1. Kok sama dengan ya seperti yang ditanyakan teman saudara tadi. Kenapa kalau di sebelah kiri stabil kalau di sebelah, nah ini gitu ya. Nah, sudah, sekarang berarti kalau S sama dengan Z1 maka pasti sama dengan 0 outputnya. Ya, kemarin kita sudah sampaikan tentang fungsi analitik kemarin ya.
kecuali di titik-titik ini. Nah, sekarang kita masukkan yang di minus 1. Maka outputnya adalah 0. Oke. Sehingga output sama dengan 0. Ini kok nggak keluar. Nah, karena menghasilkan 0, maka Z1 disebut 0. Ya, titik 0. Oke. Terus yang berikutnya. Oke. Ini. Maaf, ini misalnya Z sama dengan S sama dengan minus Z1, maka kita masukkan sini. Nah, sekarang kalau kita masukkan S sama dengan minus P1, berarti ini S itu kita masukkan di sini. Maka semuanya ini harusnya P1, P1. Saya mengambil yang istimewa aja, yaitu ini. Yang minus P1, berarti di sini minus P1 plus P1 sama dengan 0. Ini. Minus P1 ditambah P1 sama dengan 0. Maka berapapun ini pasti 0. Berapapun dibagi 0 sama dengan tak berhingga. Nah, balik lagi ya. Berarti berapapun dibagi 0. Kalau yang tadi berapapun 0 dibagi berapapun tetap sama dengan 0. Tapi kalau yang ini berapapun dibagi 0 pasti tak berhingga. Maka Z atau P1 itu disebut dengan pol. Berarti semua yang ada pembilang ini Mas, harga yang di pembilang. Dari mana ini? Ya ini pertamanya. Awalnya itu dari rumus yang panjang ini. Terus habis itu bisa kita, kalau di sini pangkatnya 3 ya berarti di situ S-nya S1, S2, S3. Kalau di sini S-nya pangkat 4 ya berarti di sini S1, S2, S3 dan S4. Jadi seperti gini bentuknya. Itu ya. Yang atas Z1, Z2, Z3 itu disebut dengan 0. Kenapa? Karena mengakibatkan sistem itu akan berharga 0. Oke. Tapi yang bawah, yang penyebutnya itu disebut dengan pol. Kenapa? Karena mengakibatkan sistem itu tak berhingga. Ini yang harus diperhitungkan, Mas. Ya. Yang atas maupun yang bawah itu yang harus kita perhitungkan. Karena itu akan mempengaruhi sistem. Yang berikutnya, jadi itu disebut dengan 0 dan pol. Pol dan 0 maksudnya yaitu tadi. Pol itu apa yang definisi dari pol adalah nilai variabel apa yang menyebabkan fungsi transfernya tidak berhingga. Tadi itu sudah saya sampaikan itu ya. Mengakibatkan fungsi transfer ini menjadi tak berhingga. Ya. Kalau yang 0 itu karena di sini mengakibatkan sistem itu adalah fungsi transfernya sama dengan 0. Ini. Nah, maka akar persamaan disebut dengan denominator atau penyebut dari fungsi transfer. Nah, transfer function yang di atas tadi penyebutnya itu disebut dengan pol. Gitu ya. Ya, yang berikutnya 0 itu adalah nilai variabel yang menyebabkan fungsi transfernya sama dengan 0. Ini tadi mengakibatkan sama dengan 0. Maka disebut dengan 0. Yang berikutnya di dalam persamaan itu adalah pada nilai pembilangnya. Berarti yang di atas itu tadi. Pada fungsi transfer. Yang berikutnya. Nah, ini sudah agak susah. Nah, sekarang ada JW ini contoh aja Mas ya. Contoh adalah seperti ini. Berarti ada yang di sini, ada di sini. Kalau misalnya berarti ini, ya berarti kalau yang di atas itu adalah ini. Jadi yang ini berarti S-nya sama dengan 0. Ya, karena dia berada di titik tengah. Ya. Apanya itu? Realnya sama dengan 0. Apanya itu Mas? Realnya sama dengan 0. Imajinannya juga sama dengan 0. Oke. Yang berikutnya, yang ini berarti di sini adalah apa ini Mas? Apa ini? Ini sama dengan 0 ya. Yang ini apa itu Mas? Zeronya adalah 3/5 dan S-nya sama dengan -5. Ini ya berarti ini.
Ini berarti yang di atas ya S plus 2. Berarti di sini zeronya adalah berada di negatif 2. Kan ada berapa ini? Apa ini? Ada S, S sudutnya S22 bagi S sudut pangkat 5. Jadi ini. Gitu ya. Berarti ini S plus 5 dan seterusnya. Berarti di sini adalah negatif 5. Berarti S-nya ada 2, satunya sama dengan 0, yang satunya adalah negatif 5. Atau kalau dituliskan adalah seperti ini. Sekali lagi karena di sini positif, maka di sini adalah menjadi negatif. Gitu ya. Kalau yang satu ya sudah fungsi transfernya sama dengan seper S ya fungsi transfernya 1. Nah kalau ini adalah itu ya, ada yang mau ditanyakan. Ini apa? Kalau ada persamaan yang seperti ini, pengertiannya adalah seperti ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya teruskan lagi. Nah, definisi kestabilan, ya, dia itu sistem itu dikatakan stabil jika mendekati 0 saat waktu mendekati tak beringa yang tadi itu mas. Ya, sampai dia sama dengan 0. Kenapa? Karena eksponensial pangkat negatif T. Untuk T sama dengan tak berhingga, maka dia mendekati 0. Sesuai dengan tujuan yang tadi itu ya, yang di pangkat negatif 0 tadi. Sistem tidak stabil jika tak berhingga. Saya ulangi lagi yang di depan tadi. Yang pertanyaan mahasiswa tadi. Nah ini, ya, ini dikatakan stabil karena ini makin lama mendekati 0. Ya, karena eksponensialnya pangkat negatif. Oke. Jadi kalau pangkat negatif tak berhingga, ini kan berarti seper ya. Seper pangkat tak berhingga ya, mendekati 0. Maka dikatakan sebagai stabil. Kali yang bawah, ya, yang ini karena untuk T yang besar maka ini mendekati tak berhingga, maka itu dikatakan sebagai tidak stabil. Sama seperti yang ilustrasinya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah apa itu mas namanya sound system. Sound system itu kalau feedback menggung terus itu semakin lama akan semakin besar. Kenapa? Ya karena orang ngomong apanya itu mic-nya juga masuk, jadi dua-duanya masuk. Itu dua-duanya masuk ya kita bengong terus sampai terusnya. Nah, saya minum dulu. Saya teruskan lagi. Udah itu yang namanya sistem tidak stabil dan sistem stabil dan ada marginal stable. Jadi marginal stable itu maksudnya stabil dia tapi ada batasnya. Gitu ya. Stabil tapi dia dibatasi. Itu yang dimaksudkan dengan itu. Yang berikutnya ada definisi stabil yang lainnya, yaitu jika input dibatasi menghasilkan output yang terbatas, yaitu tadi mas. Ya, begitu kita beri masukan 1, ternyata dia semakin lama semakin besar. Kenapa? Karena eksponensial pangkat T besar, pangkat T positif, sehingga kita berikan tegangan input 5 volt dalam waktu berapa mas tadi, dalam waktu 4 detik. Nah, dalam waktu 4 detik ya, dalam waktu 4 detik dia sudah menjadi berapa itu mas, 80 volt ya, mesti jebol. Misalnya lagi kalau kita bermain-main di 220 volt, maka dalam waktu 4 detik dia menjadi berapa kali, 16 kalinya 3000 volt, mesti jeblok mas. Misalnya kita punya TV, saudara masukkan di 220 volt, dalam waktu 4 detik dia sudah menjadi 3000 volt, ya pasti pecah semua. Gitu ya. Itu sistem tidak stabil, inputnya dibatasi tapi menghasilkan output yang tidak terbatas, yaitu tadi menghasilkan yang banyak tadi, yang tinggi sekali. Maka itu dikatakan sistem tidak stabil. Yang berikutnya, sini lagi. Nah, ini ya.
Oke, sudah. Mana lagi? Itu ya, saya ulangi lagi, berarti itu definisi dari stabil. Menurut definisi yang di atas tadi, sistem stabil apabila output sesuai dengan inputnya. Sistem tidak stabil, misalnya kita beri inputan berapa, maka dia menghasilkan, kita beri inputan berapa, maka dia menghasilkan outputnya berapa. Itu ya, berarti terbatas. Tapi kalau yang tidak stabil, kita memberikan satu inputan, semakin lama semakin besar, maka sistem itu dikatakan tidak stabil. Itu berarti dia berada di sebelah kiri, itu berarti sistem itu stabil sesuai dengan ini ya, sesuai dengan matematika transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace ini, dan dia tidak stabil pada saat dia berharga positif atau berada di sumbu kanan. Ya, kalau teman saudara yang menanyakan ke Pak Syafi'i kemarin, berada mengapa kalau di sebelah kanan kok tidak stabil, Pak? Pertanyaannya kan gitu. Menjelaskannya panjang, Mas. Kalau kalau offline gampang ya, tinggal di depan kelas sek selesai. Tapi begitu ini kita harus offline, harus online ya, harus ini. Ada pertanyaan sebelum sebelum saya